Om Swastiastu, selamat pagi Bapak Ibu dosen. Pada tanggal 4 Maret 2024, saya Ana Agung Asti Meliawidani, guru mata pelajaran sejarah di SMK Negeri 1 Mas Kubut, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 Angkatan 3 tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa PPG 2023 0001 0395 dengan nomor peserta PPG 2015 0108 2200 akan melaksanakan uji kinerja video praktek pembelajaran di kelas 10 AKL 3 dengan materi perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, yaitu materi tentang kerajaan Kutai. Selamat menyaksikan. Om Santi Santi Santi. Asana Panganjali. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu, periksa kehadiran kalian dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Cuma ini ya. Kita mulai saja pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi ibu mau mengecek alat yang kalian bawa, ya. Jadi sudah semuanya bawa buku? Sudah. Ya, buku catatan, latihan, buku cetak, ya. Yang seperti yang sudah ibu sampaikan sebelumnya. Jadi dibiasakan ya dibawa bukunya, jangan setiap pembelajaran kita tidak bawa buku, ya. Kalau kita sekolah untuk belajar. Ya. Oke, kita masuk ke kesepakatan kelas dulu ya. Tolong dibaca, diingat kembali ya kesepakatan kelas yang sudah punya, ya. Nah, yang pertama kita dalam berdiskusi kita saling menghormati. Kedua, tetap menjaga kebersihan. Kita lihat di kelas kita ada sampah dan lain sebagainya. Kalau ada sampah tolong dipungut ya. Lalu yang ketiga, mematuhi aturan. Yang keempat, mengerjakan LKPD sesuai petunjuk. Ya. Yang terakhir adalah untuk tes formatif ya, mengerjakan Google Form dengan baik. Ya. Next, kita lanjut. Ya, saya menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Berdiri ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
Ice breakingnya ini begini ya. Jadi silakan duduk dulu ya biar santai ya. Namanya ice breaking ya. Supaya kalian tidak tegang ya selama kegiatan. Baik itu dari pagi tadi kalian sudah tegang dulu ya. Jadi kegiatannya itu begini, Ibu jelaskan sedikit ya. Jadi kegiatannya adalah kalian pijat teman kalian yang di depan ya. Pijatnya itu ya, pijatnya itu ada yang namanya itu ya, pijat rintik ya, atau hujan rintik dikatakan ya. Yang kedua hujan batu ya, ada yang namanya hujan badai ya. Coba diperagakan satu orang depan sama Ibu ya. Jadi kita coba dulu ya ice breakingnya, jadi biar enggak ini apa namanya bingung nanti setelah kalian menjalankan ice breaking ya. Jadi kalau namanya berdiri aja ya, oke ya. Jadi kalau hujan rintik itu begini tangannya ya, begini ya. Kalau hujan batu itu begini, enak banget deh gitu ya. Lalu yang terakhir itu hujan badai. Kalau hujan badai itu begini, goyang-goyangkan badan ya, biar sampai lelah temennya, kasihan gitu ya. Oke, itu yang bisa ya. Oke, kita mulai saja. Ibu pakai lagu juga sehingga lebih nyaman ya. Mau kalian berdiri aja ya, berdiri di pinggir kursinya masing-masing ya. Jadi nanti Ibu bilang ganti, kalian balik ya, di belakang ya, balik ya. Ya kalau mau digeser dulu ya mejanya biar aman. Oke. Silakan berdiri. Silakan kembali. Oke, kita langsung masuk ke materi kita ya. Jadi sudah jadi ya, sudah dapat melepaskan penat dari ice breaking gitu ya. Jadi kita masuk ke materi kita tentang kerajaan kita. Tapi sebelumnya Ibu ingin flashback kembali ke pembelajaran kita yang sebelumnya ya. Kita mempelajari tentang beberapa teori ya. Ada berapa teori? Ada 5. Ya 5. Apa saja itu? Malaysia, Satya, Brahmana, Sudra, dan arus balik. Betul ya. Kita lanjut sekarang ke materi tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara. Oke, Ibu kita lihat lagi. Ini capaian pembelajaran kita untuk di kerajaan
Hindu-Buddha yang ada di Nusantara, kita mempelajari tentang ya memahami konsep dasar kerajaan Hindu-Buddha, menganalisis, mengevaluasi manusia dalam kerajaan Hindu-Buddha, menganalisis dan mengevaluasi kerajaan Hindu-Buddha dalam ruang lingkup lokal, nasional dan global, menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Hindu-Buddha dalam dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ya. Lalu menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Hindu-Buddha dari pola perkembangan, perubahan, keberlanjutan, dan keberulangan. Yang terakhir, menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Hindu-Buddha secara diakronik, kronologi, dan atau sinkron. Ya, jadi itu capaian pembelajaran kita untuk di Kerajaan Kutai. Tujuan pembelajaran untuk perkembangan Kerajaan Kutai itu Ibu ambil 4 ya. Yang pertama itu melalui penayangan video ya. Siswa mampu menjelaskan perkembangan Kerajaan Kutai di Indonesia dengan baik. Lalu yang kedua melalui literasi, bahan bacaan, peserta didik mampu menganalisis perkembangan Kerajaan Kutai di Indonesia dengan baik. Lalu yang ketiga melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu memberi argumentasi perkembangan Kerajaan Kutai di Indonesia dengan baik. Yang keempat melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu membuat laporan sederhana hasil analisis perkembangan Kerajaan Kutai di Indonesia dengan baik. Ya, coba diperhatikan dulu ya tujuan pembelajaran kita sehingga kita bisa mencapai targetnya dengan baik. Oke? Nah, sebelum kita memulai, alangkah baiknya Ibu ajak kalian untuk menjawab tentang pertanyaan pemantik ini ya. Kira-kira kalian pernah tidak mempelajari tentang Kerajaan Kutai sebelum masuk dalam kegiatan kita sekarang? Pernah ya? Di SMP? Ya. Di SD? Di SD? Ya. Mungkin ada yang sudah, ada yang belum gitu ya. Atau mungkin lupa ya. Kebanyakan yang lupa ya. Jadi kadang-kadang kalian sudah mempelajari tapi kalian sudah terlalu lama lupa gitu ya, sudah pernah menjalani itu gitu ya. Jadi tentang Kerajaan Kutai, apa yang kalian ketahui tentang Kerajaan Kutai? Kerajaan Kutai adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha ya, Hindu-Buddha. Kerajaan Kutai adalah, ayo yang tahu angkat tangannya. Ayo yang tahu. Kerajaan wah ya, selain itu apa lagi? Peninggalan yang paling kalian ingat? Yang kubu batu Yupa, betul ya, Yupa ya. Oke. Ya, seperti yang kita lihat, kita melihat tentang ini ya, tentang candi ya. Candi itu bercorak agama Hindu-Buddha ya. Jadi kalau kalian sering melihat ini ada candi di Borobudur, candi Prambanan itu bercorak Hindu-Buddha. Letak dari Kerajaan Kutai seperti yang kalian lihat di slide ya. Jadi letaknya itu ada di pulau apa ini? Pulau apa? Kalimantan. Betul sekali ya. Kalimantan ya. Nah, ini dilihat ya. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad 4 berlokasi di daerah Kutai, Kalimantan Timur. Ya. Bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah temuan prasasti yang ditulis di atas 7 buah pipa yang ditulis dengan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta. Nama rajanya itu, ini sebagian kecil saja yang dituliskan. Banyak sebenarnya ada raja-rajanya, nanti kalian akan menganalisis itu ya. Lalu yang berikutnya, Kerajaan Kutai bercorak Hindu untuk setelah diserang Kutai Kartanegara atau Kerajaan Islam. Ya. Kenapa Ibu mengambil video ini? Karena ini berkaitan ya. Dalam Kerajaan Kutai, Ibu memberitahukan ke kalian bahwa di sana ada namanya prasasti Yupa.
Prasasti Yupas itu sendiri itu berkaitan dengan korban suci yang tulus dan ikhlas yang dilakukan oleh raja kepada Brahmana, ya, diberikan kepada Brahmana dengan bertuliskan huruf Pallawa berbahasa Sanskerta. Artinya di sini ada permasalahan yang terjadi. Nanti kalian analisis. Ibu sudah kirimkan videonya ya di grup ya. Nanti kalian atau enggak Ibu putar lagi ya di sini ya. Oke ya, kita putar aja sama-sama ya sehingga kalian tahu ya. Simak yang baik ya. Iya, ada yang memberikan sebagai korban. Nah, ini untuk motivasinya, ingat ya, Ibu memberikan motivasi yang berupa kata-kata bijak ya. Nah, ini sebenarnya sering beredar juga ya, tapi Ibu buat sendiri kata-katanya. Orang sukses juga awalnya mengambil langkah yang kecil. Percayalah, kamu kuat, kamu bisa. Lalu, nah, untuk materi lebih detail kalian bisa akses ini di bahan ajar yang sudah Ibu share ya di grup ya, sehingga kalian mendapatkan informasi yang lebih. Bahkan boleh kalian mencari sumber referensi lain, baik itu di internet ya, atau bukti-bukti yang ada di buku kalian masing-masing. Oke. Kegiatan kita hari ini ya, kita melakukan diskusi kelompok ya. Ibu sudah pernah memberikan pembagian kelompok ya sebelumnya, jadi masih diingat ya. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik kalian, silakan kalian join ke kelompok kalian masing-masing ya. Yang kelompok visual di sebelah sini ya, sebelah sini. Audio visual di tengah-tengah, yang kinestetik sebelah sana. Nanti di sana baca bentuknya masing-masing ya. Kegiatannya seperti apa, lalu apa yang kalian
Mehmet ya, jadi nggak mesti kalian langsung dituliskan di sana. Kalian screenshot kalian dan penghadapannya itu Mehmet itu kalian kita konsep ya. Untuk proses presentasi kita mulai saja ya. Jadi kalau sudah selesai, sudah aman, kita mulai saja dari kelompok yang paling pertama mau maju langsung. Oke, silakan. Ibu nilai prosesnya ya. Jadi proses kegiatan juga ibu nilai sudah ya. Lalu untuk presentasi juga ibu nilai. Om Swastiastu. Selamat sore teman-teman dari Ibu Guru. Kami dari perwakilan kelompok Buah Naga akan mempresentasikan analisis yang sudah kami buat. Begitu dengan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Adik-adik Masida Dewi, nomor absen 9, dan teman saya. Nama saya Putri Satya Abdulpuri, nomor absen 20, dan teman saya. Nama saya Nuhayati Chandrawati, nomor absen 27, dan teman saya. Nama saya Dedek Satya Abdulpuri, nomor absen 10, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nuhayati Chandrawati, nomor absen 24, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nuhayati Chandrawati, nomor absen 25. Baik, untuk yang pertama kami akan mempresentasikan mengenai analisis permasalahan dari video yang sudah kami simak. Yaitu kami menemukan dua permasalahan. Yang pertama yaitu mengenai perbedaan upacara agama Hindu dengan upacara agama Buddha. Yang kedua yaitu mengenai perbedaan relasi pada waktu sebelum COVID-19 dan saat COVID-19. Nah, hasil analisis dari permasalahan yang sudah kami temukan yaitu yang pertama, perbedaan upacara agama Hindu dan agama Buddha, yaitu pada upacara agama Hindu dinamakan dengan yajna, sedangkan pada agama Buddha dinamakan dengan dana. Yang kedua, yaitu mengenai permasalahan yang terjadi pada video yang sudah kami simak, yaitu tentang melasti di Kota Tegal. Sebelum COVID-19, biasanya melasti dilakukan di laut dan warga mengikuti upacara tersebut. Namun pada saat COVID-19 yang hanya ke laut untuk mengikuti upacara melasti yaitu hanya perwakilan itu saja, berjumlah 10 orang. Sedangkan 10 orang tersebut mengambil air suci untuk diberikan kepada umat-umat Hindu lainnya yang berada di Pura. Nah, sekian merupakan analisis permasalahan dari video yang sudah kami simak. Yang kedua yaitu analisis mengenai LKPD Kerajaan Kutai. Yang pertama akan dibacakan oleh teman saya. Baik, yang pertama yaitu relasi dan sumber sejarah Kerajaan Kutai yaitu terletak di Sungai Muaraman, Kalimantan Timur yang berdiri pada tahun 400 Masehi. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua. Sumber sejarah Kerajaan Kutai adalah prasasti Yupa yang berbahasa Sanskerta dan berhuruf Malawa, dan selanjutnya dilanjutkan oleh teman-teman. 2. Silsilah Kerajaan Kutai. Di sini kami menemukan beberapa raja yang pernah memimpin Kerajaan Kutai, namun kelompok kami hanya mencantumkan satu raja saja. Yang pertama yaitu Raja Maharaja Kedua, Maharaja Aswawarman, Maharaja Mulawarman, Maharaja Sri Aswawarman, Maharaja Mara Wijayawarman, Maharaja Gajah Yanawarman, Maharaja Tunggawawarman, dan Maharaja Jayanawawarman, dan yang terakhir yaitu Maharaja
tanda yang tersebar di wabah Islam. Setelah itu, menawarkan memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencapai daerah-daerah di sekitar Sumatera. Sekian beberapa dari masa kerajaan kejayaan dan lain selanjutnya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu ketentuan kerajaan kita. Ketentuan kerajaan Kutai terjadi mulai dari berakhirnya masa kepemimpinan Raja Mula Lama. Kondisi kerajaan Kutai mulai kurang kondusif dan tidak pasti. Kerajaan ini pada akhirnya muncul di tangan Kesultanan Kutai yang mengadopsi ajaran Islam pada tahun 1635, di mana raja terakhirnya, Raja Dharma Setia, duduk pada kerajaan Pangeran Sriwijaya dari Kerajaan Kutai. Sekian pemaparan materi tentang kerajaan Kutai. Saya kembali. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan dari analisis yang sudah kami buat. Kesimpulannya yaitu kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua. Kerajaan Kutai terletak di Sungai Muara Karang, Kalimantan Timur. Nah, sumber sejarah dari kerajaan Kutai adalah prasasti Dipa. Raja yang terkenal yang memimpin kerajaan Kutai salah satunya adalah Raja Mula Warman. Keadaan masyarakat dalam kehidupan ekonomi di kerajaan Kutai terbilang cukup makmur dikarenakan perdagangan, peternakan, dan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di sana. Sedangkan kehidupan sosial di kerajaan Kutai sangat kaya dan beragam, yaitu ditandai dengan adat istiadat yang tinggi dan kuat. Masa kejayaan kerajaan Kutai yaitu letak pada abad ke-19 di bawah pemerintahan Sultan Haji Muhammad Faiz yang berkembang pesat. Keruntuhan kerajaan Kutai terjadi mulai dari berakhirnya masa Raja Mula Warman. Kerajaan ini runtuh di tangan Kesultanan Kutai yang memeluk ajaran Islam pada tahun 1635. Nah, sekian merupakan analisis dari kelompok kami mengenai kerajaan Kutai. Nah, sebelum menutup presentasi, kami mengizinkan teman-teman untuk bertanya dan memberikan masukan kepada kelompok kami. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya serta memberikan pendapat atau masukan kepada kelompok kami? Ada yang ingin bertanya? Sudah jelas dari pemaparan yang kami sampaikan? Sudah. Terima kasih. Presentasi ini kami tutup dengan para masani. Om Santi 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 Om. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nurul Kodawati, nama saya Ibu dari kelompok Korea di Bersama. Mengapa kerajaan Kutai dianggap sebagai kerajaan tertua yang ada di Indonesia? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Bang Budi. Kenapa kerajaan Kutai disebut kerajaan tertua? Itu karena bukti arkeologis yang mengungkapkan jejak peradaban kuno di daerah kerajaan Kutai. Apakah bisa diterima jawabannya? Ibu mengundang kalian, ada yang ingin memberikan kesimpulan secara singkat saja mengenai kerajaan Kutai. Ini dapat nilai plus ya. Secara singkat saja. 3, 2, 1. Ada yang angkat tangan? Tidak ada yang mau? Silakan semua. Baik, kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran kali ini yaitu kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua yang berada di Kalimantan Timur. Sejarah kerajaan Kutai ini ditandai dengan adanya prasasti yang bertulisan pahlawan dan berbahasa Sanskerta. Selain itu, kerajaan Kutai ini dipimpin oleh salah satunya Raja Mula Warman. Nah, kerajaan Kutai ini runtuh dikarenakan oleh masuknya kerajaan dari Kertanegara atau kerajaan Islam. Mungkin sekian merupakan kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran ini. Terima kasih. Melaksanakan tes formatif itu dikerjakan di Google Form ya. Nanti tolong dikerjakan dengan baik, hasilnya nanti itu rekap ya. Jadi itu menjadi refleksi untuk kegiatan kita hari ini. Itu saja. Oke.
kita pendidikan pembelajaran kita hari ini. Itu saja untuk kesimpulan. Apa perlu Ibu buatkan lagi? Ya, udah semangat udah pulang ya. Jadi pengen pulang, cepet-cepet pulang. Oke, kita tutup saja untuk kegiatan kita hari ini. Kita tutup dengan doa bersama dulu ya. Tolong dibantu dipimpin kita ya. Cinta boleh ya, cinta boleh. Pada asalnya Rama Santi. Om Santi 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 Om. SK Mas. Baik, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian hari ini kita tutup sampai di sini ya.